Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudaraku, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada Ramadan kali ini kita masih diberikan usia, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu ibadah saum. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk berbagi dengan saudara semuanya bahwa Ramadan ini merupakan Ramadan yang sedikit berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa rubba shaimin hadzuhu minas siyamihi al-ju' wal 'atash. Artinya, betapa banyak orang yang melakukan saum di bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan apapun kecuali illal ju' wal 'atash, kecuali lapar dan haus dahaga. Nah, ini padahal sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Akan tetapi kenapa ada golongan orang yang melakukan ibadah luar biasa ini tapi dia seolah tidak mendapatkan apa-apa, hampa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu patut kita fahami bersama bahwa ada hal-hal tertentu ternyata di bulan Ramadan ini yang akan menyebabkan pahala saum kita akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang apa saja yang menyebabkan puasa kita itu menjadi sia-sia atau pahalanya hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara, yang pertama, Nabi Muhammad pernah menyampaikan yang pertama yang menyebabkan hilangnya pahala dari seseorang yang berpuasa adalah perkataan dusta atau az-zur. Dalam istilah bahasa Arabnya dikatakan dengan qaul az-zur. Apakah itu yang dinamakan dengan qaul az-zur? Qaul az-zur adalah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah sering mengamalkannya di bulan Ramadan, maka Allah tidak butuh rasa lapar, Allah tidak butuh rasa haus yang dia tahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 1903. Nah, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan perkataan zur atau perkataan dusta ini. Nah, ini kita juga harus memahaminya dengan pemahaman yang benar. Salah satu pemahaman yang disampaikan oleh para ulama yaitu yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti, bahwa mengatakan bahwa perkataan zur atau perkataan dusta ini adalah perkataan yang fitnah atau buhtan. Sedangkan mengamalkannya atau mengamalkan perbuatan zur ini artinya adalah melakukan perbuatan yang keji. Yang mana perbuatan keji ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarahnya ini disebutkan di dalam Sunan Ibnu Majah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama yang menyebabkan hilangnya pahala yaitu adalah kita melakukan kebohongan atau berdusta ketika kita bersaum. Yang kedua, yang menghilangkan puasa atau menghilangkan ganjaran puasa adalah berkata lagu atau rafas atau perkataan-perkataan yang tidak layak, perkataan-perkataan yang jorok yang mengarah kepada pornografi. Amalan yang kedua ini merupakan amalan seorang yang akan menghilangkan semua amalnya, tergantung dengan sebagaimana sejauh mana dia melakukan kemaksiatan ini.
Semakin banyak kemaksiatannya, semakin hilang pula lah pahala yang dia kumpulkan ketika dia bersaum. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah, laisa siyam minal akli wasyarab. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan makan dan minum saja. Innamas siyam minal lagwi warrafath. Tetapi yang dinamakan dengan siam atau saum untuk umat Islam pada bulan Ramadan adalah meninggalkan dari lagu dan rafas. Fa in sabaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni shaimun. Dan ketika ada seseorang yang mengajakmu bertengkar, mengajakmu berselisih faham yang menyebabkan kepada pertengkaran yang tidak baik, maka katakanlah kepada dia, inni shaimun, saya sedang berpuasa. Ini juga bukan berarti ketika tidak berpuasa kita harus melawan, atau ketika kita tidak berpuasa kita diperbolehkan melakukan hal yang dilarang, bukan. Akan tetapi ketika saum itu ditekankan lebih daripada biasanya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan kata lagu? Nah, di sini disebutkan lagu atau sia-sia di sini dalam Fathul Bari jilid ketiga nomor halaman 346, Al-Akhfash mengatakan bahwa al-lagu adalah al-kalamul ladzi la asla lahu minal batil wa syabbahahu. Lagu adalah perkataan sia-sia yang dan semisalnya mirip-mirip perkataan sia-sia dan tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu yang kedua, yaitu yang pertama tadi yang menyebabkan hilangnya pahala saum seseorang adalah dia berkata bohong. Yang kedua adalah berkata rafas atau perkataan yang jorok. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga yang akan menghilangkan pahala puasa, yaitu dengan cara puasa akan hilang dengan cara melakukan berbagai macam kemaksiatan. Nah, ini sama seperti penjelasan yang tadi disampaikan di awal bahwa perbuatan yang buruk itu akan menghilangkan dari semua amal puasanya seseorang. Oleh karena itu, saudaraku semuanya, maka berhati-hatilah kita berpuasa. Jangan sampai kita berpuasa hanya lapar dan haus saja, capek saja. Karena dikatakan yang capek itu adalah tingkat saum yang paling rendah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab bahwa ahwanus siyam, bahwa tingkat puasa yang paling rendah adalah tarkus syarab wa ta'am, yaitu hanya meninggalkan makan dan minum saja. Artinya ketika seseorang melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang tidak baik, itu melakukan puasa, tapi puasa atau saumnya yang tingkatan yang paling rendah. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, saudaraku semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan ibadah dengan sempurna dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang akan menghilangkan amal soleh dan amal saum kita. Ditutup dengan doa pada kesempatan kali ini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang sempurna kepada kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kita. Dan di tengah kondisi sekarang ini, wabah yang melanda dunia, kita juga mendoakan kepada saudara-saudara kita muslim yang berada di seluruh dunia, mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.